Sultan the President, Misteri Pena Berkepala Naga Emas. Penulis Indra Adil. Bab 15. Tio Bunceng masih menggenggam jantung Palugada di tangan kirinya yang berlumuran darah. Terbayang kembali bagaimana 4,5 jam yang lalu ia beserta segelintir pasukannya diserang satu kombi pasukan elit dinasti Ming, pimpinan Palugada di tempat persembunyian mereka. Puluhan anggota Butong Pai bergelimpangan dihabisi ratusan pasukan Ming. Meskipun bersama anak buahnya, Bunceng juga berhasil menewaskan 100 lebih pasukan Ming. 100 lebih 50 pasukan Ming lainnya masih menghadang Tiong Bunceng yang tinggal sendiri. Saat itu Palugada menyeringai, membayangkan tokoh puncak Butong Pai akan dihabisinya dengan tangannya sendiri. Suatu prestasi yang akan mengangkat nama besarnya di dunia Kangau bakal sempurna. Betapa tidak, Butong Pai adalah perguruan silat ternama yang menjadi tulang punggung sekte Ming dalam meruntuhkan kekaisaran Yuan Mongol yang terkenal kuat dan sudah menguasai Cina 1 abad lebih. Kini, ia bahkan akan mengalahkan dan membunuh ketua puncaknya. Sungguh prestasi yang luar biasa. Bunceng sebelumnya telah menggunakan serulingnya sebagai senjata pembunuh dengan jurus tongkat penggebuk anjing yang telah dikuasainya ketika ia berguru di perguruan silat Kaipang. Jurus maut itu adalah salah satu dari 2 jurus utama perguruan Kaipang, perguruan kaum pengemis, di samping jurus 18 tapak penakluk naga yang spektakuler dan langka lawan tanding itu. Dengan jurus tersebut, Bunceng memang telah berhasil menewaskan puluhan anggota Palugada. Bahkan dibantu anggota Butong lainnya, mereka berhasil membunuh 100 lebih pasukan elit Ming. Tetapi, kini ia tinggal sendiri, dikelilingi 150 lebih lawan yang masih dipimpin Palugada. Sungguh posisi yang berat sebelah. Bunceng sigap mengambil inisiatif. Secepat kilat serulingnya telah berada dalam posisi siap ditiup. Lubang terbesar yang berada di bagian pangkal seruling diletakkan di antara kedua bibir dengan tepi lubang bagian atasnya direnggangkan sedikit. Sementara ke-8 jari dari kedua tangan, mulai telunjuk sampai kelingking, bersiap memainkan peran untuk membuat nada di lubang-lubang berikutnya. Bagi yang mengetahui, ini adalah posisi paling berbahaya dari si seruling maut, julukan bagi Tio Bunceng dalam dunia Kangau. Posisi yang justru merupakan posisi orisinal letak seruling, ternyata merupakan posisi paling berbahaya, mematikan. Rupanya Palugada tidak mengetahui hal ini. Ia memang belum pernah mendengar apalagi menyaksikan Tio Bunceng menggunakan seruling dengan cara ditiup untuk menjatuhkan lawan. Dia kira Bunceng sedang bersiap melakukan jurus lain yang belum digunakan, yang mungkin merupakan jurus andalan Bunceng. Palugada tidak salah, ia hanya salah dalam menebak cara menggunakan seruling, yang tanpa dia duga justru ditiup, sebagaimana layaknya seruling diperlakukan. Lagi pula, jurus maut 1000 arah ini memang sangat jarang digunakan Tio Bunceng, kecuali dalam keadaan sangat amat genting. Inilah kesalahan fatal Palugada. Karena begitu suara seruling terdengar, siapapun tak akan mampu melepaskan diri dari tarikan suara merdu yang perlahan-lahan merambat melengking semakin tinggi. Palugada terkesiap dan mulai menyadari, mestinya ia tidak memberi kesempatan Tio Bunceng meniup serulingnya. Kini keadaan sudah terlambat. Nada seruling itu begitu merdunya membuat pendengarnya terhipnotis, ingin mendengarkan terus. Tetapi detik demi detik nadanya melengking semakin tinggi tak terbendung. Seluruh pasukan Ming yang masih berjumlah 150 lebih itu terpukau mendengar bunyi seruling yang tak berujung itu. Mereka semua terpaku di tempat berdirinya masing-masing, terhipnotis tanpa bisa bergerak, apalagi melawan. Nada seruling semakin tinggi dan menyakitkan telinga. Demikianlah, Bunceng menggerakkan seluruh tenaga wekangnya untuk meniup seruling. Seluruh pasukan Ming yang tersisa itu mencoba melawan serangan suara itu dengan mengerahkan seluruh kekuatan wekang mereka masing-masing. Akan tetapi, tenaga wekang mereka masih sangat jauh di bawah tenaga wekang Tio Bunceng. Perlahan tetapi pasti, seluruh prajurit yang mengepung mulai bergetar
dan getaran tubuh mereka berlanjut semakin keras. Suara mengerang terdengar di mana-mana, menambah seram suasana. Darah merah mulai mengalir dari telinga dan lubang hidung mereka. Wajah mereka pucat pasi, satu demi satu tubuh mereka bergelimpangan. Hanya beberapa orang saja yang mampu bertahan tegak, tetapi tetap dengan telinga dan hidung yang berdarah dan tenaga yang hampir punah. Beberapa orang itu ternyata merupakan komandan-komandan kelompok setara peleton. Dan ini pun pada akhirnya dirobohkan Tio Bunceng dengan babatan seruling yang meretakkan kepala mereka. Palu Gada mengerahkan seluruh tenaga wekannya, berdiri tegak sambil menahan nafas beberapa menit, melepaskan udaranya kembali untuk kemudian menarik nafas lagi secara teratur dan menahannya kembali. Demikian seterusnya. Ia berkonsentrasi penuh sambil tetap bersiaga. Pertarungan yang sebelumnya berjalan tidak seimbang. 33 orang dari pihak Tio Bunceng melawan 321 orang pasukan Ming telah berlangsung 1 jam lebih dan kini tampaknya pertarungan akan berlangsung seimbang 1 lawan 1. 150 lebih sisa pasukan di bawah Palu Gada tewas mengerikan bersamaan, dilanda lengkingan suara seruling maut. Bau anyir darah segar mengharu biru, warna merah menjarah ke segala arah. Suasana menyeramkan dan sangat mencekam. Tidak salah bila gelar seruling maut disematkan kepada seruling dan pemiliknya. Bab 16. Sesosok tubuh dengan indahnya melayang ke atas atap sebuah rumah mewah di Nanking, ibu kota kerajaan Ming. Begitu iringannya sehingga ketika kedua kakinya menjejak di atas wuwungan bak kapas yang jatuh ke tanah, tak sedikit pun ada getaran yang mengganggu kenyamanan tidur burung-burung di pepohonan sekitarnya. Itu menunjukkan tingkat ginkang yang sangat tinggi. Tidak demikian halnya dengan penghuni rumah, Ma Sanbao, meskipun ia sedang tidur pulas. "Selamat datang saudaraku, pintu kamar depan tak terkunci, masuklah." Si tubuh ringan tak menjawab, tetapi langsung turun ke pelataran untuk kemudian memasuki ruang depan dengan tenangnya. Sesaat ia terdiam, meneliti sekeliling dengan sudut-sudut matanya. Sesosok tubuh tinggi besar keluar dari kamar tidur utama dan menyapa dengan hangat tetapi lembut. "Selamat jumpa Suheng Bunceng, terimalah salam takzim saya untuk Suheng. Bantuan apa yang bisa saya beri?" Sapa tubuh raksasa yang kesantunannya bertolak belakang dengan penampilan tubuh maupun wajahnya. Raksasa itu mendekat dan lalu berpelukan dengan eratnya sambil mengguncang-guncang si tubuh ringan yang menggendong seruling putih di punggungnya. "Sute pasti sudah mendengar tentang keputusan kaisar terhadapku." Si raksasa mengangguk dengan wajah sedih. "Ya, Suheng. Tapi mengenai semua masalah tentang Suheng tak satu pun aku diberitahu. Kaisar tahu hubungan kita yang sangat akrab, tetapi ia sangat takut terhadap Suheng, sehingga beliau memerintahkan menangkap Suheng hidup atau mati. Semua diserahkan kepada Aoyang Kongqiu, pemimpin Kompi Palu Gada. Saya betul-betul tak diberitahu apapun tentang Suheng, setitik kecil informasi pun. Mohon maaf Suheng." Tio Bunceng mengangguk kepala, tanda mengerti. Bagi si raksasa Ma Sanbao, persoalan Tio Bunceng bagaikan buah simalakama, karena ia tidak pernah menjadi murid resmi perguruan Butong. Sanbao, meskipun muslim, tetap murid Xiao Limpai, perguruan silat paling terkemuka di daratan Cina. Tetapi selama berjuang meruntuhkan kekaisaran Hongwu yang digantikan oleh cucu yang masih sangat muda, karena pangeran muda pewaris kerajaan meninggal dunia, Bunceng bekerjasama erat dengan Ma Sanbao yang merupakan orang terdekat Pangeran Yan atau Zhu Yanzang yang berniat merebut kekuasaan dari cucu keponakannya. Tio Bunceng sendiri dengan Butong Pai telah memberontak terlebih dahulu dibanding Pangeran Yan. Pemberontakan Butong Pai terjadi akibat kesombongan Kaisar Hongwu yang membangkang terhadap peringatan ketua sekte Ming, penakluk kekaisaran Yuan Mongol, Tio Buqi, yang diwakili putranya Tio Bunceng. Ketika Bunceng datang menghadap Kaisar Hongwu untuk menyampaikan peringatan dari Tio Buqi agar kembali ke janji Yuanzhang sebelum ia menjadi kaisar, Hongwu berkata dengan angkuhnya, "Sampaikan kepada Su Tio Buqi, kini akulah kaisar Cina. Jadi sabdakulah yang harus diikuti siapapun di negeri ini." Bunceng pun angkat kaki dari Nankin dan sekaligus angkat pedang terhadap kekaisaran dinasti Ming, dinasti yang dibidani dan diberi nama oleh ayahnya sendiri, Tio Buqi.
Setelah berhasil merebut Nanking bersama tentara dari utara dan bantuan Tongpai, Pangeran Yan memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Ming ketiga dengan nama Yongle. Tentu saja Ma Sambau otomatis menjadi orang kepercayaan Kaisar. Bahkan, ia diangkat menjadi Laksamana Akbar dinasti Ming. Karena itu, Ma Sambau tak mungkin berkhianat terhadap Kaisar Yongle yang telah memberi posisi begitu tinggi kepadanya, meski untuk membela sahabat terdekatnya. Bahkan, Kaisar Yongle sudah sebagai ayah angkat bagi Sanbao. Siapakah Ma Sanbao?